Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang etik, legal liability, and client acceptance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Mulyaningsih, NIM 265. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar etika profesi. Sebelumnya, Anda harus mengetahui apa itu etika profesi. Etika profesi adalah tanggung jawab dari setiap anggota profesi akuntansi yang bertindak untuk kepentingan umum. Jadi, anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang pertama yaitu integritas, di mana setiap anggota profesi wajib berterus terang dan jujur atas informasi, laporan, dan komunikasi. Jadi tidak boleh berisi pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua yaitu objektivitas, di mana setiap anggota profesi tidak boleh mencampur antara perasaan pribadi dengan penilaian profesionalnya. Anggota pun tidak boleh memihak dan tidak memberikan orang lain mengganggu proses keputusannya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian, di mana setiap anggota profesi wajib mencapai tingkat kompetensi dan mempertahankan tingkat pengetahuannya, dan harus rajin serta hati-hati untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh, mendokumentasi setiap pekerjaan, dan menyelesaikan tepat waktu. Yang keempat yaitu kerahasiaan, di mana setiap anggota profesi wajib merahasiakan informasi kepada orang di luar tempat kerjanya. Dan yang terakhir yaitu perilaku profesional, di mana setiap anggota profesi wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan tidak merusak reputasi profesi. Poin selanjutnya yaitu independensi, di mana ada dua macam. Yang pertama yaitu independensi pikiran, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Yang kedua yaitu independensi berpenampilan, di mana auditor harus terlihat mandiri. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman pada kemerdekaan atau kebebasan independensi. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi. Terjadi karena kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien. Contoh keadaan yang menyebabkan ancaman kepentingan kepribadian yaitu seperti tim asuransi yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asuransi. Yang kedua yaitu tim asuransi yang memiliki hubungan bisnis dekat yang signifikan dengan klien asuransi. Yang kedua yaitu ancaman tinjauan diri, yaitu terjadi karena tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan pada perusahaannya. Contoh keadaan yang menyebabkan ancaman tinjauan diri yaitu seperti perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan, dan seperti anggota tim jaminan baru menjadi direktur atau pejabat klien. Yang ketiga yaitu ancaman advokasi. Ancaman ini terjadi karena kantor akuntan atau stafnya bertindak atas nama klien asuransi. Contoh keadaan yang menyebabkan ancaman advokasi yaitu seperti perusahaan yang mempromosikan saham klien audit. Yang keempat yaitu ancaman keakraban. Ancaman ini terjadi karena hubungan dekat antara perusahaan jaminan dan klien atau tim jaminan dan direktur. Contoh keadaan yang menyebabkan ancaman keakraban yaitu anggota tim perikatan yang memiliki anggota dekat dengan direktur, dan personil senior yang memiliki hubungan lama dengan klien jaminan. Yang terakhir yaitu ancaman intimidasi. Ancaman ini terjadi karena tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Contoh keadaan yang menyebabkan ancaman intimidasi yaitu perusahaan diancam dengan pemecahan dari keterlibatan klien dan perusahaan yang terancam litigasi oleh klien. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama yaitu auditor dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Dan pemegang saham memiliki perusahaan, jadi pemegang saham bertanggung jawab untuk pengangkatan dan pemberhentian auditor perusahaannya. Yang kedua yaitu hubungan auditor dengan dewan direksi,
Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaannya benar. Jika perlu diaudit, maka auditor akan bertemu dengan Dewan Direksi. Yang selanjutnya yaitu hubungan auditor dan komite audit, di mana komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Yang terakhir yaitu hubungan audit dan auditor internal, di mana peran auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Audit eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik audit internal. Yang pertama yaitu objektivitas, yaitu tentang bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Yang kedua yaitu kompetensi teknis, berupa keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Yang ketiga yaitu kecermatan profesional, yaitu berupa dokumentasi, perencanaan, pengawasan fungsi audit internal. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi auditor internal dan eksternal dicapai dengan penjadwalan rapat rutin. Auditor internal dan eksternal bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum. Yang pertama yaitu tanggung jawab hukum kepada klien. Tugas auditor untuk menjaga klien mereka dan telah ditetapkan melalui hukum kasus selama lebih dari 1 abad. Contohnya seperti kasus London dan General Bank, di mana kasus ini menetapkan auditor memiliki tugas untuk melaporkan ke pemegang saham terhadap perusahaannya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana auditor dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan klien. Yang kedua yaitu kelalaian kontributif. Jika direksi dan auditor terbukti melakukan kelalaian, maka akan dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahannya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga biasanya berupa kreditor, jadi auditor memiliki kewajiban untuk perhatian kepada pihak ketiga. Seperti kasus pada Caparo 1990, di mana di sini mempersulit auditor untuk berhasil dituntut oleh pihak ketiga. Jadi, auditor menggunakan konsep kedekatan, karena auditor harus menyadari bahwa pihak ketiga sebagai kelompok dan keputusan yang ingin dibuat saat menggunakan laporan yang diaudit. Yang keempat yaitu penghindaran litigasi. Ada cara auditor untuk menghindari litigasi, seperti yang pertama memperkerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, melatih staf dan memperbaharui pengetahuan mereka secara teratur. Dan yang ketiga, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit dan sebagainya. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Jadi tahap ini merupakan tahap pertama dalam melakukan audit. Keputusan untuk mengambil klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada, karena mereka memiliki banyak pengaruh umum. Untuk memberikan panduan tentang prosedur yang harus diikuti saat membuat keputusan penerimaan dan kelanjutan klien, langkah pertama yaitu melibatkan penilaian integritas klien dengan mempertimbangkan yang pertama reputasi klien, manajemennya, dan direktur. Yang kedua, sikap klien terhadap manajemen resiko. Yang terakhir, kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi pada kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.